Oke, halo, selamat siang semuanya. Balik lagi sama Lemak Gula kali ini. Aku Kiki hari ini mau naik motor ini CBR 150 facelift. Siang ini agak mendung sih, cuacanya bagus lah. Nah, ini ceritanya si Ciblek habis dimandiin. Jadi aku mau ajak jalan-jalan bentar dia, sama cerita-cerita aja gimana sih rasanya pakai Ciblek ini di tahun 2020 gitu. Kita langsung aja coba jalan ya. Wah, rame. Saya nyebrang sih, bro. Oke. Jadi Ciblek ini adalah motor kesayangan saya. Iya. Atau bisa dibilang sayangan Lemak Gula lah. Ciblek ini saya ambil itu berarti baru berapa bulan ya, belum ada 1 bulan kayak itu baru berapa minggu gitu kayaknya. Nah, Ciblek ini saya namain Ciblek karena dia hitam. Orang hitam tak namain Ciblek, sebenarnya Ciblek cuma karena yo angel lah sok Inggris ya, akhirnya tak buat bahasa Jawa baik lah, jadi Ciblek. Oke, saya mau bahas sedikit soal Ciblek, atau kalau kalian teman-teman tahu, dilihat dari dashboard depannya, ini tuh dashboard depan dari CBR 150 facelift ya. Jadi teman-teman tahu kan, CBR 150 R facelift keluaran dari Honda, dan mulai keluar itu setahu saya itu 2016 ya. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang bilang saya salah atau kasih tahu aja di komen. Tapi setahu saya itu 2016 sampai kemarin tuh yang 2020 ada apa ya? Saya juga kurang tahu sih ke belakangnya. Cuma awal keluar itu aku ngertiin itu 2016. Nah, si Ciblek ini saya ingatku dia yang versi 2016. Tadi kalau teman-teman lihat faceliftnya, ini facelift yang 2016 sih. Nah, ini Ciblek ini menurut aku itu cocok banget buat teman-teman yang mau ambil motor full fairing ya di tahun 2020. Dalam arti dia itu si CBR ini, CBR 150 facelift ini tuh desainnya sudah modern, nggak ketinggalan zaman banget lah di tahun-tahun sekarang. Terus harganya terutama ya kan, harganya itu masih bisa lah di kantong gitu. Lampu merah, berhenti dulu. Oke teman-teman, kali ini pembahasan Ciblek. Yang pertama, kenapa CBR 150 facelift ini cocok banget di tahun 2020? Ini sebenarnya ada 5 alasan sih, cuma aku mau bilang yang pertama dulu. Yang pertama aku ini apa, si Ciblek atau si CBR 150 ini dia motor full fairing yang cukup elegan. Dari desainnya di tahun 2020 ini masih layak untuk digunakan gitu. Dari desainnya, dari bentuknya itu masih cocok lah kalau dipakai di tahun 2020. Padahal motor ini tuh mulai keluaran 2016 gitu. Walaupun yang baru sudah ada sih, cuma kalau teman-teman mau ambil yang second kan bisa tuh, buat menekan budget ambil yang 2016an, 2017 itu masih sama kok. Bodinya, desainnya itu masih sama, cuma hanya beda di ini aja, strippingnya aja gitu. Jadi masih sama bentuknya. Terus yang kedua, kita lihat dari ini dashboardnya. Motor full fairing yang dengan harga terjangkau, tapi dashboardnya sudah full digital nih ya. Ini kan full digital tuh, lebih bagus lah, dari lebih kelihatan modernnya. Terus itu kalau malam itu lebih kelihatan gitu kan, full digital ya. Jadi cocok untuk dashboard saat malam hari itu, lebih terang lampunya, terus lebih kelihatan jelas untuk mengamati dashboardnya gitu. Terus ya itu lebih elegan ya.
Nah terus yang ketiga nih, kalau yang ketiga menurut Lemak Gula ini si Ciblek ini paling enak. Wih, cewek cuy. Kalau sorry ya, skip ya tadi. Nah yang ketiga ini apa ya berarti? Ini kalau Lemak Gula bilang nih, aku ngomongin ini posisi ridingnya loh nyaman. Lihat aja, dia motor full fairing, tapi menurut aku tuh orang ini nggak buat pegel gitu. Jadi tidak membuat pegel ridernya. Karena apa? Karena dia posisinya itu kan tinggi ya. Nih, stangnya kalau teman-teman lihat itu tinggi banget. Nah, nggak, kalau kita lihat kompetitornya kayak R15 dari Yamaha itu kan dia stangnya ini apa? Underhook ya. Jadi ke bawah banget itu. Model-model apa? GP atau apa itulah. Pokoknya dia terlalu ke bawah, jadi nggak cocok untuk touring jauh sih menurut saya. Tapi nggak tahu teman-teman lihatnya bagaimana. Kalau dari saya posisi readingnya di sini, karena si CBR 150R ini atau si Ciblek ini dia lebih ke apa ya, kayak naked full fairing gitu ya. Ya naked full fairing gitu kalau dilihat. Dia tinggi, nggak underhook, posisinya nyaman, nggak pegel juga. Tuh tangan tuh lurus banget nih, tuh kan lurus, tangan lurus banget, nggak pegel tuh, tinggi itu. Terus yang kelima, yang terakhir, dilihat dari harga ya. Harganya kan udah apa itu, murah lah. Kalau untuk tahun 2016 ini mungkin di bawah 30 jutaan kan, cuma berapa, 20 jutaan atau 25 kayak gitu. Terus untuk jenis motor ini pun sampai sekarang masih bisa dicari, masih ada banyak ya di toko-toko. Nah itu alasan kenapa saya di tahun 2016 ini ngambil ini si CBR 150R ini, CBR facelift ya, yang saya namai Ciblek. Itu 5 alasan kenapa motor ini tuh pantas dan cocok lah buat diambil di tahun 2020 ini. Masih layak gitu dipakai, riding pun masih bagus. Ini kalau di mode, wah lebih hedon lagi nih, hedon kayak moge bisa ini. Cuma memang ini si Ciblek ini masih standar sih, Ciblek ini masih standar. Mungkin nanti ada sedikit perubahan modif, jadi teman-teman tunggu aja sih. Kalau modif kan kita nggak bisa cepet-cepet ya, harus apa itu ya, cari referensi atau apa ya, lihat-lihat lah, survei dulu mau kita buat seperti apa si Ciblek ini. Tapi kalau pandanganku sih, aku ya pinginnya gawe like MotoGP race gitu, tapi mbuh nanti nggak tahu, kita lihat aja. Iya. Kayaknya bisa sih ya, kalau budgetnya ada bisa. Nah itu tadi teman-teman, kalau tadi dengerin dari awal sampai akhir, aku sudah cerita 5 alasan kenapa si Ciblek atau si CBR 150R facelift ini masih layak dipakai di tahun 2020 buat teman-teman yang sekolah ataupun yang kerja ataupun yang mau jadi motovlogger. Cocok banget ini. Which lampu merah, berhenti dulu. Nah ini pasti nanti ada yang minta-minta nih, ya kan? Nah jadi gitu teman-teman, alasan kenapa aku juga si Ciblek ini gitu. Iya. Nah jadi buat teman-teman yang menurut teman-teman tadi ada sedikit kesalahan dalam aku menyampaikan soal si Ciblek atau CBR 150R facelift saya itu, nanti bisa tulis di komen ya. Jadi kita bisa saling sharing juga sih. Kalau tadi itu menurut saya, kenapa saya ngambil si Ciblek ini, ya garis besarnya menurut aku kayak gitu. Nah buat teman-teman jangan lupa komen, like sama subscribe. Oke, dah.